goyang gitu kan, suka ya cowok mas-mas pinggir jalan gitu kayak cewek yang seharusnya tidak boleh orang lakukan lah, tapi memang kebanyakan sudah terjadi ya di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi ya. kayak hal yang lumrah ya, hal yang lumrah terjadi padahal dan entah kenapa hari itu aku resah digituin. Aku kayak ih apaan sih gitu. Nah aku tanya ke ibu aku, kalau orang yang tidak beragama Islam terus pakai jilbab tuh gimana ya? Aku bilang gitu. Kepikiran untuk pakai jilbab setelah kejadian itu? Iya, jadi pertama kepikirannya bukan buat masuk Islam, kepikirannya pengen pakai jilbab. Nggak kepikiran maksudnya pakaian dilebarkan atau dipanjangkan, kepikirannya justru jilbab ya? Iya, kepikirannya jilbab. Dan entah kenapa hari itu kepikirannya ke jilbab. Terus habis itu ibu aku bilang, ya nggak apa-apa sih kak kayaknya ya gitu. Tapi aku mikir lagi, ya nggak mungkin juga ya aku pergi ke rumah ibadah aku yang agama aku dulu tapi aku pakai jilbab. Udah pasti aneh banget dan pasti diliatin orang gitu. Jadi aku waktu itu mikir mulai ada keresahan di saat itu gitu ya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk cari-cari tahu, kepo-kepo aja dulu gitu. Ya apa sih agama Islam gitu ya? Kenapa sih harus memilih Islam? Karena kan nggak mungkin dia juga cuma mentah-mentah karena iya kayak di jilbab jadi habis itu masuk Islam, nggak kayak gitu. Artinya butuh observasi dulu. Betul, observasi gitu kan? Karena kan itu sebuah tanggung jawab gitu ya. Waktu aku udah pilih berarti aku harus jalanin gitu. Jadi aku harus tahu dulu nih apa yang mau aku pilih gitu. Sampai akhirnya aku tuh sakit di tahun 2015 itu aku sakit. Sebenarnya sakitnya udah dari awal aku masuk SMP. Kalau mau tahu sakit apa? Skoliosis. Oh, skoliosis itu tulang ya? Iya, kemiringan tulang belakang. Jadi sebenarnya sakitnya udah dari awal SMP, cuman paling parahnya tuh pas aku kelas 3 SMP. Karena dia makin miring ya? Karena dia makin miring. Waktu itu aku udah sampai di 90 derajat. Jadi aku waktu itu udah sampai nggak bisa jalan. Sampai pokoknya udah terganggu lah semua fungsi organ tubuh, sampai susah nafas dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu pas aku sakit, aku nggak sekolah tuh. Jadi aku sekolah dari jarak jauh gitu ya, ngerjain tugas dari jarak jauh, apa segala macam dari jarak jauh. Jadi sebelum 2020 online aku udah pernah ngerasain. Online juga ada duluan ya. Nah waktu itu menjalankan sekolahnya dari rumah. Disitulah dimana aku mulai semakin kepo gitu sama agama Islam. Itu ibu tahu nggak? Nggak tahu. Jadi benar-benar belajar itu sendiri itu. Iya. Aku nggak pernah tanya ke ibu aku langsung. Aku nggak pernah cari tahu langsung ke ibu aku. Aku cari tahu sendiri gitu. Awalnya tuh cuma karena misalnya ibu aku pergi ke kajian, aku pengen ikut gitu. Awalnya pengen ikut. Terus di kajian itu lucunya ya, waktu aku ikut ada namanya Ustadz Dodi. Waktu itu beliau nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya bukan orang Muslim. Karena pakai hijab juga. Karena nggak pakai hijab. Oh, nggak pakai hijab. Karena nggak pakai hijab. Terus kejadiannya tuh gini, aku datang ke kajian itu sama ibu aku, terus sama Ude, aku manggil Ude ya. Sama Ude tuh diginiin, umur berapa? Udah balik belum? Gak ada gitu. Udah. Kok nggak pakai jilbab? Dipakai dong hijabnya. Oh, dinasihati. Iya. Tapi pada saat itu aku nggak kayak ngapain orang aku bukan Muslim, aku nggak kayak gitu. Jadi aku oh iya aku sambil ketawa-ketawa aja. Terus aku pulangnya aku cerita aku tadi diginiin lah sama Ude gitu. Itu aku menanggapinya tuh kayak lucu aja gitu loh, kayak ketawa-ketawa aja. Terus sampai akhirnya di perjalanan aku mau operasi itu aku sharing sama Ude tentang Islam. Jadi aku semakin kepo tuh, jadi aku ikut taraweh juga. Ikut taraweh? Iya, ikut taraweh. Itu rakaatnya mau yang 11 atau yang 23 nih? Waktu itu 23 lagi. 23, Masya Allah. Itu belum menjadi seorang Muslim, tapi taraweh ya? Iya. Masya Allah. Tapi sebenarnya pada saat itu ya aku waktu itu masih 15 tahun ya. Jadi ikut-ikut aja dulu pemikiran gitu ya? Anak kecil aja, pengen ibunya pergi setiap hari taraweh. Kayaknya ngapain sih lama banget, kan dari habis Isya tuh lumayan lama kan, ngapain sih lama banget di sana tuh, ngapain aja. Terus akhirnya aku yaudah deh aku pengen ikut. Nggak diajak tapi ya? Enggak, aku bilang aku pengen ikut. Terus ibu aku bingung ya kalau mau ngajak aku udah lumayan dewasa kan, waktu itu udah remaja lah istilahnya. Aneh juga kalau aku ikut terus aku duduk-duduk doang di masjid gitu kan. Pasti orang nih ngapain ya taraweh tapi malah duduk-duduk gitu. Terus
mana nggak pakai hijab pula gitu kan. Jadi ibu aku bilang kalau mau ikut ya harus ikut sholat aku gitu. Terus aku nanya nggak apa-apa, aku ikut sholat boleh. Ya kalau ikut sholat harus pakai mana? Mau kena? Iya nggak apa-apa, aku pakai mau kena, aku ikut gitu. Tapi aku nggak tahu kalau sholatnya itu 23 rakaat. Pegel itu sih ya. Banget. Dan aku nggak tahu juga cara sholatnya waktu itu kan. Iya. Jadi ikut, datang. Oh iya, strateginya adalah ngintip. Jadi kalau misalnya gerakannya pindah nih, Allahu Akbar, berarti beda nih gerakannya. Ngintip, oh iya, habis ini gerakannya ini, habis ini gerakannya ini. Awal-awal masih oke, lama-lama kok nggak selesai ya. Kok nggak selesai ya. Oh ternyata 23 rakaat, Masya Allah. Waktu itu lumayan rasanya sampai ngantuk-ngantuk juga kan ya, sampai malam gitu. Tapi nggak berhenti di situ gitu. Aku terus pengen tahu, terus kepo gitu sama agama Islam. Itu tarawihnya sekali apa sepanjang Ramadan jangan-jangan? Enggak sih, sekali. Kalau sepanjang Ramadan luar biasa loh. Sahabat Rupa aja mungkin milihnya yang 11 rakaat. Sekali, waktu itu sekali. Tapi habis itu tetap ikut lagi, cuma nunggu di mobil. Jadi ya udah. Oh, yang penting tahu ya. Udah tahu, yang penting udah tahu waktu itu. Udah tahu sampai akhirnya aku nemuin, oh ya Allah, di Islam tuh keren juga ya gitu. Maksudnya bisa loh ada orang satu ngimamin di depan, terus barisan rapih. Jadi gimana sih dalam keadaan orang lagi pada ngobrol, tiba-tiba rapih satu saf, sholat diimamin sama satu orang gitu, gerakannya sama gitu. Kayak keren aja gitu. Apa ya, kalau bahasa sekarang ukhuwah ya. Iya, ukhuwahnya tuh ya. bagus, keren banget. Sampai akhirnya aku mau operasi waktu itu, udah selesai Ramadan kalau nggak salah. Waktu itu aku mau operasi. Di perjalanan aku operasi tuh ya banyak lah ujiannya, tantangannya, ups and downs-nya waktu mau operasi. Terus waktu itu aku sempat batal operasi. Jadi waktu aku pas sama dokter yang pertama, aku dijanjiin untuk operasi tapi nggak jadi-jadi gitu. Sebabnya karena tanggal. Oh, tanggalnya. Tanggal yang nggak pasti gitu. Nah jadi sampai akhirnya pas aku detik-detik mau operasi tuh ada Umi bikinin pengajian Ude di rumah. Jadi Ude ngisi di rumah. Terus waktu Ude ngisi itu, aku ikut pengajiannya, aku pakai jilbab, aku ikut pengajiannya pengajian mingguan atau memang khusus karena aku mau operasi. Jadi ada kajiannya Ude ya. Terus habis itu karena waktu itu dikhususkan, terus habis itu entah kenapa ada salah satu jamaahnya Ude yang Ude tuh udah nggak ketemu selama 2 tahun. Udah nggak ketemu, udah nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ikut kajian. Terus mbak ini datang, si Fulan ini datang gitu. Beliau datang ke rumah aku waktu itu. Terus udah bilang gini, tuh Sheila, karena kamu sakit, jadi hari ini udah bisa silaturahmi sama beliau. Oh, jadi ibaratnya bertemu karena memang momentumnya Mbak Sheila sakit ya? Iya, jadi kayak udah itu secara nggak langsung ngajarin bahwa, karena kan aku sedih banget ya waktu itu aku kelas 3 SMP, banyak kegiatan-kegiatan yang aku ketinggalan. Betul. Aku nggak ikut, banyak hal-hal yang aku skip lah. Ini masa-masa yang kayaknya orang-orang tuh seneng-senengnya gitu ya, ini dari 3 tahun sekolah, ini penghujung akhir aku sekolah gitu. Tiba-tiba aku harus lepas itu semua, jadi aku lumayan sedih. Tapi udah itu kayak berusaha nanamin bahwa nih karena kamu sakit, jadi ada keberkahan lain yang ada di dalam situ gitu. Nah aku di situ aku belajar bahwa Islam tuh melihat ujian itu tuh jadi apa ya, jadi sebuah berkah gitu. Jadi ada yang kita syukuri di balik ujian itu sekalipun gitu. Jadi bikin aku lebih legowo lah menerima, ya udahlah, menguatkan. Jadi ya nggak apa-apa sakit, tapi banyak keberkahan lain kok yang aku dapetin dari pas aku sakit ini ya. Contohnya itu salah satunya gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu pindah dokter. Dokter ini adalah beliau itu, Dokter Didi itu jamaah hajinya Ude gitu, jamaah hajinya Ude. Aku pindah ke beliau. Waktu aku pindah ke beliau itu di saat yang bersamaan aku niat mau masuk Islam. Nah, aku nggak ngomongnya sama ibuku, aku ngomongnya nggak ngomong sama orang tua. Nggak, aku ngomongnya sama Ude.
Jadi aku benar-benar pure karena aku nggak mau orang-orang tuh mikir aku masuk Islam karena ibu aku. Iya, selalu kan ada identik ya. Ibaratnya kalau misal orang tua masuk hijrah menjadi seorang muslim, anaknya mungkin ditarik atau apa. Ini kan justru sama sekali enggak ya. Itu yang mau dipatahkan dari aku jalan kaki gitu. Ibu aku nunggu di lampu merah, aku jalan kaki. Nungguin lah di pinggir jalan gitu. Aku jalan kaki ke supermarket. Terus aku pakai celana pendek pada saat itu. Terus ya bentuk hidayah orang beda-beda ya. Iya. Aku waktu itu di catcalling gitu kan, suka ya Panggil Iman Channel. Baik didengar, bagus ditonton. Ikuti kabar di Embun Iman.